Namaku Sintai, aku masih ingat betul malam itu, malam di mana perjalanan pulang yang biasa berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah bisa kulupakan. Malam itu aku lembur di kantor, yang sudah menunjukkan 11,48 malam ketika aku akhirnya keluar dari gedung. Tak ada angkot, tak ada air. Aku memutuskan jalan kaki melewati kandu pintas di belakang komplek perkantoran. Jalur itu sepi dan dikenal angker, tapi malam itu aku nekat. Gandhi yang terlupakan, Gandhi itu sempit, hanya cukup untuk dua orang deh. Berjalan bersebelahan, di kiri kanannya tembok tinggi penuh lumut, lampu jalan tak ada. Hanya cahaya bulan dan layarku yang menjadi penerangan. Aku berjalan cepat, tapi anehnya, setiap langkahku terasa bergaung seperti ada yang mengikuti dari belakang. Tap, tap, tap. Aku berhenti, suara itu berhenti. Aku jalan lagi, tap, 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 Aku menoleh cepat. Kosong, tapi jantungku mulai berdegup tak karuan. Perempuan di sudut Gandhi saat melewati tikungan, aku melihat seorang perempuan berdiri di ujung Gandhi, diam wayangnya tertutup rambut panjang, kepalanya sedikit miring. Aku memutuskan menggabaikannya, tapi saat aku melangkah, dia ikut melangkah. Ketika aku berhenti, dia berhenti. Dan saat aku memutuskan lari, suara langkah berlari di belakang semakin dekat. Aku tidak berani menoleh, tapi suara itu berhenti tepat di belakangku. Dan entah kenapa, rambut panjang di dinding menempel di pipiku. Jalan yang berulang aku berhasil kabur dari gang itu dan sampai di jalan besar, tapi anehnya, toko yang kulalui barusan muncul lagi. Aku terus berjalan dan kembali ke tempat yang sama. Aku muter, tidak, ini bukan salah jalan. Jalannya yang berubah, setiap belokan membawaku kembali ke titik semula. Dan kini, sosok perempuan tadi berdiri jauh di belakangku, tapi setiap kali aku berkedip dia makin dekat. Wajah yang tidak pernah bisa dilupakan. Aku akhirnya pingsan di depan pos satpam perumahan, ditemukan oleh Pak Sastro, satpam yang biasa berjaga di malam Jumat. Aku menceritakan semuanya. Apia hanya terdiam, lalu bertanya, kamu lewat gak di belakang kantor? Aku mengangguk, ia menarik napas panjang dan berkata, dulu ada karyawan yang bunuh diri di sana. Karena dipecat, tubuhnya ditemukan 2 hari kemudian. Di ujung Gandhi, wayahnya hancur. Tapi sapuan rambut panjangnya masih melekat di wayah. Saat itu, dia sering diikut siapapun yang pulang terlalu malam. Lewat Gandhi itu. Ya, dan pernah sendirian kini, aku selalu pulang di sebelum maghrib. Karena kadang, saat aku pulang terlambat, aku masih mencium bau amis dan andin dinginnya di membelai pipiku. Dan di cermin lift, aku pernah lihat bayangan rambut panjang berdiri tepat di belakangku padahal aku sendirian. Kau pikir jalan pulanmu aman? Coba tembok ke belakang, mungkin dia juga ikut pulang.